Di sebuah SMP, suasana kelas 8 terlihat aktif. Beberapa siswa saling berlomba menjawab pertanyaan guru, sementara yang lain berdiskusi dengan antusias. Namun di sudut kelas, Julia hanya duduk diam. Ia menunduk sesekali membuka buku, tetapi tidak pernah terlibat dalam percakapan. Padahal, Julie termaksud siswa yang cukup cerdas. Ia memahami materi pelajaran, bahkan sering mengerjakan tugas dengan baik. Namun, semua itu tidak tampak karena ia tidak pernah mengungkapkan pendapatnya. Semua bermula dari pengalaman yang masih membekas dalam ingatannya. Suatu hari, Julia mencoba menjawab pertanyaan guru depan kelas. Sayangnya, jawabannya kurang tepat. Beberapa teman langsung tertawa. Sejak saat itu, Julia merasa malu dan mulai takut berbicara. Ia khawatir akan dipermalukan kembali. Seiring berjalannya waktu, muncul pikiran-pikiran negatif dalam dirinya, seperti aku pasti salah atau lebih baik diam deh daripada ditertawakan. Pikiran tersebut membuat Julia semakin menarik diri. Melihat kondisi itu, guru BK kemudian mengundang Julia untuk mengikuti sesi konseling. Dalam sesi ini, konselor menggunakan teknik kursi kosong untuk membantu Julia mengekspresikan perasaannya, serta teknik self-talk untuk mengubah pola pikir negatifnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk ini. Terima kasih. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Juni? Ya Bu, saya yang koordinasi sama wali kelas saya untuk melakukan konseling sama Ibu. Oke, baik Juni. Sebelumnya saya juga mendapatkan nih informasi dari wali kelas kamu untuk membantu kamu dalam memecahkan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kamu bersedia dalam melakukan sesi konseling ini? Ya Bu, saya bersedia. Oke, baik Juli. Sebelumnya bagaimana kabar kamu dan perasaan kamu saat ini, Juli? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, tapi perasaan saya masih sedikit dulu Bu. Dari mana beliau ngomong? Oke, baik Juli. Terima kasih kamu sudah mau jujur kepada Ibu. Rasa gugup itu wajar. Kemudian kita bisa membicarakannya secara santai supaya kamu merasa lebih rileks. Ini ada air supaya kamu sedikit tenang dan nyaman di ruangan ini. Sebenarnya Ibu, terima kasih sama. Jadi ini yang yang Oke, Juli. Sebelumnya kamu sebelum ke sini kamu habis mata pelajaran apa, Juli? sebelum saya kesini saya habis ini Bu, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana pelajaran tadi di dalam kelas? Apakah kamu bisa mengikutinya dengan baik? Saya paham tapi saya nggak berani menjawab. Oke, baik. Jadi kamu memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi kamu masih ragu untuk berbicara di dalam kelas ya, Juli? Ya Bu, betul. Oke, baik Juli. Saya mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling yang lebih jauh, Ibu ingin menjelaskan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Artinya, Ibu tidak akan menyampaikan cerita kamu kepada siapapun tanpa perizinan kamu. Tujuannya agar kamu merasa aman dan nyaman untuk terbuka kepada Ibu. Namun ada batasannya. Jika hal yang berhubungan dengan keselamatan kamu atau orang lain, Ibu perlu mengambil keputusan lebih lanjut demi kebaikan kamu. Selain itu, semua tetap terjaga kerahasiaannya. Apakah kamu memahami dan merasa nyaman dengan hal ini, Juli? Ibu, saya memahaminya dan saya sedikit lebih kenal sebelah mereka yang Ibu sampaikan. Oke, baik Juli. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang biasanya kamu rasakan saat di dalam kelas? Ini Bu, saya sebenarnya ingin bisa bicara dan menjawab ketika di dalam kelas, tapi saya tidak berani Bu. Oke, tapi kamu ada keinginan untuk tapi
kamu ada keinginan, tetapi ada rasa takut yang menahan kamu untuk berbicara ya Juli. Ya, betul. Kemudian apa yang kamu rasakan sehingga kamu memikirkan hal seperti itu Juli? Saya takut Bu ditertawakan sama teman-teman saya di kelas. Kemudian apakah pernah ada pengalaman seperti itu sehingga kamu takut aktif di dalam kelas? Pernah Ibu, saya menjawab pertanyaan lalu ditertawai sama teman-teman saya. Oke, saya paham perasaan kamu saat ini. Ya, itu pasti membuat kamu merasa malu dan takut untuk mencoba lagi ya Juli? Iya Bu, itu yang membuat saya takut dan sampai sekarang masih ingat jelas itu. Oke, baik Juli. Saya paham pengalaman itu sangat mempengaruhi kamu saat ini, sehingga kamu memilih diam agar tidak mengalami hal yang sama lagi. Apakah benar seperti itu, Juli? Iya Bu, saya nggak mau masalah ini diulang untuk kedua kalinya. Oke, sekarang Ibu mau mengajak Juli untuk mencoba latihan untuk membantu kamu mengungkapkan perasaan yang selama ini tertahan di dalam diri kamu. Apakah Juli bersedia? Baik Ibu, sudah bersedia. Saya siapkan soalnya dulu ya Juli. Di sini ada sebuah bangku yang saya siapkan. Kamu perlu narik ke sebelah sana Juli. Nah, di depan kamu ada kursi kosong. Kamu bayangkan di hadapan kursi kosong, anggaplah di kursi kosong itu ada teman-temanmu atau orang yang pernah membuat kamu merasa tidak nyaman. Misalnya teman-teman waktu menertawakan kamu di dalam kelas. Sekarang coba kamu ungkapkan apa yang sebenarnya ingin kamu katakan kepada mereka. Tidak perlu ditahan, katakan saja sejujurnya, mungkin seolah-olah mereka benar-benar ada di depan kamu. Oke, silakan Juli, boleh kamu lakukan sekarang. Ibu, kenapa kalian tertawa saat aku menjawab pertanyaan? Kalian tahu gak sih bahwa itu bikin aku malu untuk mencoba lagi? Silakan lanjut jika masih ada yang tertahan dalam diri kamu Juli. Saya mau kok seperti kalian yang berani berbicara di depan, tapi aku tuh nggak berani, aku tuh nggak mampu karena kalian menertawakan aku. Jika sudah selesai, coba sekarang kamu melihat dari sudut pandang mereka. Apakah alasan sebenarnya mengapa mereka berbuat itu kepada kamu? Boleh sambil pindah ke bangku sebelahnya juga. Silahkan Juli. Maaf Juli, kami hanya bercanda. Boleh pindah lagi ke tempat kamu, silahkan. Menghadap saya. Apa yang kamu pahami sekarang setelah mengungkapkan perasaan kamu barusan, Juli? Saya hanya terlalu lama menyimpan rasa malu untuk ibu. Oke, baik Juli. Sekarang Ibu mau kamu merubah pikiran negatif kamu menjadi yang lebih positif. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri? Nggak apa-apa Juli. Oke, bagus. Coba tambahkan lagi. Aku bisa kok belajar dan aku mampu berbicara di dalam kelas tanpa rasa malu dan takut. Oke, bagus. Ibu mau kamu mengucapkan dengan yakin kepada diri kamu bahwa hal itu tidak menjadi masalah di dalam kehidupan kamu. Nah, aku berani mencoba bertanya dan menjawab pertanyaan tanpa ada rasa takut dan malu yang menghantui diri aku. Oke. Kalau Ibu boleh tahu apa yang kamu rasakan saat ini sekarang dulu? Saya sekarang merasa lebih tenang. Oke Juli, saya senang dan bangga dari hasil sesi konseling yang telah kita lakukan barusan. Kalau dari Juli, bagaimana perasaannya Juli? Ya Bu, sekarang saya merasa lebih mengerti setelah melakukan sesi konseling tadi Bu. Juli, dari pembicaraan kita hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa sebenarnya kamu itu mampu berbicara
dalam diri kamu itu sebenarnya hanyalah pengalaman di masa lalu kamu saat kamu ditertawakan oleh teman-temanmu. Kamu sudah mampu mengungkapkan perasaan dan mulai memahami situasi dengan cara yang berbeda. Kamu juga sudah mengubah cara berpikirmu dari pikiran negatif ke pikiran positif. Apakah seperti itu, Julie? Ya Ibu, sekarang saya lebih mengerti setelah melakukan konseling tadi. Jadi artinya kamu sudah jadi sekarang kamu mulai memahami diri kamu sendiri dan membangun kepercayaan diri kamu untuk saat ini mencoba melakukan secara perlahan dan bertahap dan tetap percaya diri ya Julie. Ya Ibu, saya akan mencobanya Bu. Oke, baik. Terima kasih kamu sudah terbuka kepada saya dan menceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini, Julie. Ya Ibu, terima kasih juga Bu dari sisi konseling saya tadi. Saya akan berusaha melaksanakannya hari ini dan membuat saya lebih enak lagi. Oke, semoga dari hasil sesi konseling ini bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi ya Julie setelah ini. Ya Ibu, terima kasih banyak. Saya izin menunjukkan aktivitas saya di kelas itu. Oke Julie, selamat melanjutkan pembelajarannya. Silakan Julie, atau ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada Bu, saya pamit. Oke, hati-hati Julie. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Julie.